Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pemikiran politik Indonesia dari salah satu tokoh besar dalam sejarah politik Indonesia, yaitu Muhammad Natsir. Beliau bukan hanya seorang politisi, beliau juga seorang ulama, intelektual, dan negarawan yang memiliki peran penting dalam pembentukan fondasi politik bangsa Indonesia. Pemikiran-pemikiran beliau tidak hanya relevan pada zamannya, tetapi juga menjadi kontribusi yang sangat penting untuk kita pelajari sampai hari ini. Tidak perlu lama-lama, mari kita langsung membahas lebih dalam tentang siapa sih Muhammad Natsir, apa saja kontribusinya, dan apa saja pemikirannya dalam politik Indonesia. Profil singkat Muhammad Natsir. Beliau lahir pada tanggal 17 Juli 1908 di Alahan Panjang, Sumatera Barat. Beliau tumbuh di lingkungan yang sangat menghargai tentang pendidikan dan agama. Beliau menyelesaikan pendidikan dasarnya di HIS. Ia melanjutkan ke Mulu dan melanjutkan lagi ke AMS di Bandung. Dari sinilah beliau mulai mendalami tentang pemikiran Islam modern dan bertemu dengan tokoh-tokoh penting seperti Agus Salim. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Muhammad Natsir menjadi salah satu tokoh yang membangun sistem politik Indonesia. Ia mendirikan Partai Masyumi, di mana partai ini berbasis Islam yang menjadi kekuatan utama dalam pencaturan politik Indonesia di era awal kemerdekaan. Sekarang mari kita masuk ke inti pembahasan tentang apa saja sih pemikiran politik Muhammad Natsir. Pertama, tauhid sebagai landasan berpolitik. Menurut Muhammad Natsir, tauhid atau keesaan Allah merupakan inti dari segala aspek kehidupan manusia, termasuk dalam berpolitik. Beliau meyakini bahwasanya nilai-nilai Islam seperti kejujuran, keadilan, dan kesejahteraan sosial dapat menjadi nilai landasan atau pedoman universal bagi pemerintahan tanpa harus mengesampingkan keberagaman suatu bangsa. Beliau tidak memaksakan penerapan syariat Islam ini secara formal untuk bangsa Indonesia, melainkan menekankan penerapan nilai-nilai keislaman ini secara inklusif kepada masyarakat Indonesia. Berikutnya yang kedua, yakni hubungan Islam dan negara. Muhammad Natsir menolak sekularisme yang memisahkan agama dari kehidupan publik sekaligus tidak mendukung konsep negara agama atau teokrasi. Menurutnya, negara harus menjadi wadah bersama yang mengakomodasi nilai-nilai tanpa diskriminasi terhadap kelompok lain. Agama bagi beliau adalah sumber moralitas yang penting untuk membangun suatu bangsa. Ketiga, politik santun dan konstitusionalisme. Muhammad Natsir dikenal sebagai seorang politisi dengan pendekatan politiknya yang santun dan menjunjung tinggi demokrasi serta konstitusi. Dalam perbedaan pendapatnya dengan para tokoh seperti Soekarno, Sultan Syahrir, beliau selalu menggunakan dialog dan argumentasi yang rasional sehingga tidak memicu terjadinya kekerasan atau hal-hal yang tidak diinginkan. Sebagai contoh nyatanya, yaitu adalah mosi integral yang terjadi pada tahun 1950, di mana dalam mosi ini beliau berhasil menyatukan kembali Republik Indonesia yang semula berupa negara serikat menjadi negara Republik
Kesatuan Republik Indonesia. Langkah yang beliau lalui yaitu dengan langkah secara damai melalui parlemen tanpa konflik fisik. 4. Diplomasi internasional. Selain perannya di dalam negeri, Muhammad Nasir juga aktif di kancah internasional untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia di forum dunia sekaligus memperkenalkan bahwasannya agama Islam adalah agama yang damai. Salah satu kontribusi beliau adalah membantu pemerintahan menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara Timur Tengah untuk mendukung pembangunan perekonomian Indonesia. Keteladanan Muhammad Nasir. Keteladanan dari beliau yang patut kita contoh adalah hidup sederhana meskipun beliau pernah menjabat sebagai seorang Perdana Menteri Indonesia pada tahun 1950 sampai 1951. Dan kekonsistenan beliau dalam memperjuangkan nilai-nilai Islam tanpa memaksakan kehendak kepada orang lain. Dan juga setelah bubarnya Partai Masyumi oleh pemerintah pada era Soekarno, beliau tetap berkontribusi melalui jalur non-politik formal seperti pendidikan dan dakwah. Sikap rendah hati dan keteguhan prinsipnya membuat beliau sangat dihormati banyak pihak hingga saat ini. Terakhir, Muhammad Nasir adalah sosok negarawan sejati yang mengutamakan persatuan bangsa dan kesatuan bangsa tanpa harus mengorbankan prinsip moralnya. Pemikirannya tentang hubungan Islam dan negara serta pendekatannya yang santun dalam berpolitik tetap relevan hingga saat ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan dan jelaskan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Jika ada salah atau apa silahkan dikoreksi dan dikomentari. Terima kasih sudah mau menonton video ini. Akhir kata, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.